lis-shaumi adabun minha. Puasa itu punya adab-adab dan tata krama. Kalau mau maksimal mendapatkan pahalanya, maka perhatikan baik-baik. Innahu ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Karena kalau siapa yang puasa tapi terus saja memakan daging manusia, wa kaffa al-basar 'anil nadhari ila al-haram. Kalau ada orang puasa tapi ternyata dia masih memakan daging manusia dan dia juga masih melihat yang haram, maka ini hanya akan merusak puasanya. Hanya akan merusak puasanya. Nah, kebanyakan orang cuma perhatikan poin terakhir. Mereka pikir ya sudah, saya puasa, saya tidak makan, tidak minum, tidak biologis yang halal, maka puasa saya tidak batal. Padahal sebenarnya ada masalah-masalah yang lain harus diperhatikan. Bagaimana dia juga yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk mengerucut ke bahasan inti setelah kita berikan tadi itu kendaraan dan pondasi daripada bahasan masalah Ramadan ini. Kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka usahakan mencari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Tidak ada satupun ibadah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, kecuali pastikan ibadah itu punya janji positif. Bapak Ibu diberikan janji yang pasti akan Anda terima. Ya, biasa kalau bahasa ceramah itu adalah fadilahnya. Nah, semua ibadah pasti punya fadilah, ibadah sunnah, ibadah wajib, punya keutamaan. Cara yang terbaik dan efektif agar kita bisa selalu mau rajin mengerjakan dan memaksimalkan agar tidak menyia-nyiakannya adalah membaca keutamaannya. Diulang-ulangin terus. Ingin rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Ingin rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam. Ingin bakti sama orang tua, ingin haji dan umroh, ingin jihad, apa saja, baca keutamaannya. Makanya para ulama-ulama kita, para dai-dai kita selalu sibuk menyebutkan tentang keutamaan, dapat apa kita kalau kerjakan ibadah tersebut. Dan Anda secara syariat Islam punya hak bertanya, saya kalau sholat malam saya dapat apa, saya kalau sholat duha saya dapat apa, kalau saya sedekah dapat apa, karena memang Allah yang menjanjikan itu. Allah yang menjanjikan itu. Nah, Ramadan juga sama, punya banyak sekali keutamaan, dan kembali kita freshkan pikiran kita kembali, ya, agar kita mengingat lagi tentang keutamaan Ramadan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedanya. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat pantas untuk dimuliakan karena pertama sekali turun Al-Qur'an di bulan Ramadan. Oleh karena itu dikenal Ramadan dengan bulan Al-Quran. Dan para ulama salaf, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka sibuk meninggalkan aktivitas mereka mayoritas di Ramadan dan pergi kepada Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di Ramadan sehari 2 kali. Bukan sebulan 2 kali ya, sehari 2 kali. Berarti dalam 1 bulan Imam Syafi'i mengkhatam 60 kali Al-Quran. Ya, Sa'id bin Musayyib, Fudail bin Iyad dan banyak tabi'in, mereka bahkan ada yang meninggalkan majlis ilmunya untuk membaca khatam Al-Quran, ada yang menutup toko dagangannya untuk membaca Al-Quran. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witirnya. Yang biasa Anda baca Qul Huwallahu Ahad itu, ya. Nah, ini Uthman bin Affan khatam 30 juz di situ. Ya, di 1 rakaat itu. Kalau yang tanya gimana caranya? Ya memang itu Allah SWT berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW memotivasi para sahabat, dan ini hampir setiap tiba Ramadan beliau sebutkan hadisnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Ya, tepat seperti kita sekarang menjelang Ramadan. Nabi SAW beberapa hari sebelum tiba Ramadan menyebutkan hadis ini. Telah datang atau akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Ya. Coba taruh perhatian khusus untuk ini. Untuk apa ya Rasulullah? Apa manfaatnya? Beliau mengatakan syahrun mubarak. Penuh bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan berarti pencukupan. Ya. Kataballahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan di dalamnya kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Khusus di Ramadan terbuka sepanjang sebulan penuh pintu-pintu langit. Maksudnya diterimanya doa-doa. Gitu ya. Dalam riwayat lain, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Jadi nanti mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan iklan resmi, ya. Mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan pendaftaran masuk ke dalam surga. Ibarat kalau kita lewat di sebuah perusahaan ada tertulis pendaftaran jadi pegawai di sana.
Orang yang coba mengajukan lamaran, kemungkinan besar akan dipanggil, juga kemungkinan besar bisa diterima. Beda dengan orang yang hanya lewat mengatakan, oh saya mau kerja di perusahaan itu tapi tidak pernah melamar, tidak pernah mendaftar, tidak pernah ada upaya. Itu cuma menghayal saja. Maka iklan resmi dari Nabi SAW mengatakan, di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Dan datang kepada kalian segera Allah wajibkan kalian puasa dan dibuka pintu-pintu langit. Diterima doa dan dalam riwayat lain dibuka semua pendaftaran pintu ke surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahannam, ditutup pada saat itu semua pintu neraka. Wa tugallu fihi syayatin, dibelenggu semua syaitan-syaitan. Dalam riwayat lain maradatul jin, jin-jin yang buruk, yang jahat, ya, diikat, dibelenggu. Belenggu itu berarti lehernya, kedua tangan dan kedua kaki. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan dibelenggu syaitan-syaitan jahat sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Maksudnya mereka masih menggoda tapi mereka tidak kuat lagi sekuat di luar Ramadan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah tahu tentu Lailatul Qadar. Ya. Dan ini malam yang sangat mulia, hanya setahun sekali, cuma satu malam lagi. Berputar di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Dan 1000 bulan dikatakan sini lebih baik dari 1000 bulan, bukan seperti 1000 bulan ya. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung dalam tahun, supaya mudah difahami, 83 tahun plus 4 bulan. Siapapun di antara kita misalnya mengucapkan subhanallah aja pas Lailatul Qadar, dan pasti orang melalui semuanya, tapi selama dia belum meninggal ya. Tapi siapa yang mendapatkan taufik dari Allah untuk ibadah, gitu kan? Maka orang bilang subhanallah saya sekali, orang sedekah 10.000 rupiah misalnya, orang baca satu ayat Al-Quran, orang hanya silaturahim beberapa menit, orang jenguk orang sakit, apa saja ibadah yang dia kerjakan, lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita sampai di situ. Kalau kita dapat sekali ini, malam ini, misal, dan kita dimudahkan oleh Allah dapat misalnya 10 tahun, 20 tahun, tinggal dikali. Kalau 10 tahun misalnya, 10 kali Ramadan dia dapat, mungkin dari mulai Anda balik sampai sekarang misalnya, mungkin ada di antara kita sini Masya Allah sepuh-sepuh mungkin sudah 40-50 tahun dapat Ramadan, 60 tahun dapat Ramadan, berarti 60 kali, 50 kali. Kalau 10 kali aja berarti sama dengan 834 tahun dia beribadah, ya. Ini bukan main-main itu ya. Oleh karena itu ini saran saya untuk baju lebaran, ya, apapun yang berhubungan dengan itu, kue-kue lebaran dari sekarang aja dibeli, dari sekarang disiapkan, ya. Jangan 10 terakhir Ramadan habis waktu di mall, di pasar. Harusnya kita ada di masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ibadah iktikaf, mengikat diri di masjid. Jadi dari sekarang, pasar belum terlalu padat, ya, tukang jahit masih banyak yang kosong, ya. Jadi dari sekarang sudah bisa, ya. Jadi sebaiknya jangan terharamkan dari ini, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, karena beliau minta dari awal Ramadan, minta agar Allah kasih Lailatul Qadar. Beliau bilang satu malam saya tertidur di malam ganjil, karena rumah beliau digambarkan atapnya dari pelapa kurma, jadi ada celah-celahnya. Dia bilang saya sadar Lailatul Qadar karena saya merasa tiba-tiba saya terkaget malam dan wajah saya terkena cahaya bulan yang terang. Maka saya pun bangun untuk beribadah. Dan yang paling afdal adalah pada Lailatul Qadar kita sholat qiyamul lail, ya. Bisa tarawihnya, bisa juga diakhirkan ke tahajudnya. Karena kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini Allah memang akan kasih, dan Allah lihat siapa orang yang paling kuat keinginannya, tekadnya, sugestinya atau niatnya, maka Allah akan berikan kepadanya. Setelah menyebutkan semua tadi, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Nabi SAW, Allah wajibkan puasa, dibuka pintu-pintu langit atau pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat semua syaitan-syaitan, ada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kata Nabi SAW, man hurima khairaha fakat hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikan-kebaikan semua ini, maka sudah terharamkan dari semua kebaikan yang lainnya. Kalau Ramadan aja tidak jadi baik, lalu kapan kira-kira dia akan jadi baik? Ya. Karena semua orang jadi baik pada saat itu. Ya. Begitu juga ada ibadah puasa yang kita kerjakan. Puasa yang termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Saya ingin berbagi Bapak Ibu sekalian, mulailah menyambut Ramadan dengan persepsi positif. Sekarang syaitan ini akan goda kita. Wah, puasa Ramadan 1 bulan. Negatif duluan. Berat puasa. Ya. Bisa tahan gak ya? Itu bisikan syaitan semua. Coba bangun persepsi positif. Puasa itu ringan, puasa itu indah, puasa itu besar pahalanya. Sambut dengan gembira, itu yang benar. Terbukti kita sudah lewati Ramadan, mungkin pun kalau kita merasa berat di awal-awal, setelah itu jadi biasa saja. Ya. Oleh karena itu jangan memulai dengan persepsi negatif, gitu ya.
Karena sugesti kita, niat kita, kalau bahasa agama niat ya, itu tergantung apa yang kita niatkan. Kalau Bapak Ibu sahur, lalu niat dalam hatinya, nanti sebentar jam 11 pagi saya lapar nggak ya? Nanti lapar benar. Dia cuma batasi niatnya sampai jam 11. Tapi kalau dia cuma walaupun makan sebutir kurma, minum segelas air, tapi dia niat untuk sampai azan maghrib, dia bisa tahan sampai maghrib. Tidak ada orang meninggal karena puasa, kecuali ajalnya datang. Di masa kita sekarang justru banyak penelitian membuktikan makin sering puasa makin sehat, gitu kan? Dan Ramadan datang menyambut kita. Seorang pakar medis di Amerika mengatakan, saya tidak menemukan komunitas manusia yang paling sehat dibandingkan umat Islam. Karena dalam syariat mereka ada puasa. Setiap pekan, kita 7 hari, ada Senin Kamis yang mengimbangi makanan dan minuman yang masuk. 1 bulan ada puasa Iyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Dan itu berjalan setiap bulan. Artinya kalau kita gabung Senin Kamis sampai 4 pekan itu berarti 8 hari. Tambah 3 hari dari setiap bulannya berarti 11 hari dari 30 hari kita berpuasa. Hampir setengah bulan itu kita puasa. Walaupun dibagi. Berarti setengahnya kita pakai konsumsi makanan dan minuman, setengahnya kita beristirahat. Dan ada puasa Ramadan yang setahun sekali. Ada kisah nyata terjadi di Saudi. Seorang pengusaha besar, punya kekayaan yang sudah tidak terhitung lagi di Riyadh. Tapi orang ini nggak mau puasa. Karena dia mulai dengan persepsi negatif. Selama 10 tahun dia nggak pernah puasa Ramadan. Bagaimana caranya supaya dia tidak disalahkan oleh komunitas di sekitarnya? Karena dia tinggal di Riyadh, mayoritasnya Muslim, keluarganya juga Muslim. Maka dia selalu sebelum Ramadan kayak kita sekarang ini, akhir-akhir Sya'ban, dia rekreasi sama keluarganya ke Amerika, ke Eropa 1 bulan. Pulang nanti setelah Idul Fitri, hanya untuk menghindari Ramadan. Subhanallah, setelah 10 tahun dia lakukan itu, di tahun ke-11 Allah uji dengan penyakit. Dia kena penyakit di perutnya, dan penyakit ini nggak ada obatnya. Karena dia punya harta banyak, dia pergi ke dokter-dokter spesialis seluruh dunia, tidak ada yang tahu obatnya. Satu waktu dia ketemu sama satu dokter spesialis di Jerman, kemudian dia sampaikan permasalahannya. Permasalahan saya begini dan begitu dalam ceritanya. Lalu kebetulan dokter ini, ya, dia setelah nanya, Anda ke dokter siapa saja, disebutkan dokter ini terkenal secara internasional. Apa aja udah dikasih obat, dikasih semua vitaminnya, ini nomor 1 semua terbaik gitu. Tapi dokter tahu permasalahan orang ini bukan di penyakit ini. Lalu karena dia sudah lama belajar Islam, dia tanya, Anda Muslim? Dia bilang iya. Bukankah sebentar lagi, kebetulan dokter ini sudah lama belajar Islam. Dia bilang, tapi belum masuk Islam. Dia bilang, bukankah sebentar lagi akan tiba bulan Ramadan, kalian umat Islam berpuasa? Kata orang pengusahanya, dia bilang iya. Kata dokternya, ini orang Nasrani, tinggalkan semua obat-obat Anda itu, coba Anda terapi puasa sebulan itu. Tiba-tiba dia tersentuh dengan perkataan itu, dia pulang ke Riyadh. Ya, kemudian dia mulai puasa. Dalam mulai dia puasa Ramadan akhir pertama sampai hari terakhir tidak pernah kambuh lagi penyakitnya. Dan akhirnya setelah itu dia pergi ke Jerman, dia sampaikan ke dokter tersebut, terima kasih atas nasihatnya. Ternyata memang ini peringatan dari Allah supaya saya kembali berpuasa. Jadi puasa itu sehat, ya. Kalau tidak salah dalam akhir kisah itu, di endingnya itu, si dokter itu pun masuk Islam. Jadi puasa itu bukan beban, ya. Puasa itu bukan beban. Sama juga persepsi negatif tentang puasa, ya. Puasa itu tujuannya kan sebenarnya ibarat kalau badan kita ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia mesin, ya, dia mesin ini kalau tidak istirahat rusak nih. Ya, tidak ada mesin mungkin berjalan 24 jam dalam 1 tahun. Pasti ada waktunya di mana dia diservis, ada waktunya dia diistirahatkan gitu ya. Itu sudah umum. Badan kita ini dari pagi sampai malam biasa kita makan macam-macam, yang pedas, yang asin, yang panas, yang dingin, minuman juga begitu misalnya. Maka ini butuh diservis. Ramadan itu bulan servis sebenarnya. Kita sedang menservis tubuh kita. Itu sangat baik buat kesehatan. Jadi jangan mulai dengan persepsi negatif, selalu dengan hal-hal yang positif gitu ya. Tidak ada beban dalam masalah ini. Nah, oleh karena itu, kalau Anda mau sahur dan Anda mau buka puasa, coba tidak usah pakai istilah balas dendam. Ya. Iya, sudah puasa nih 8 jam, 10 jam, 12 jam, oh saatnya sekarang. Begitu mau buka puasa, keliling cari semua warna-warni, ya, coklat yang merah, yang biru, yang hijau dibeli semuanya. Kemudian langsung buka puasa dengan segala macam hal yang membuat tubuhnya jadi berat. Ini keliru, gitu kan? Bukan itu esensi puasa. Justru kita disuruh menikmatin lapar dan proses kesehatan itu. Makanya kata Nabi SAW apa? Sebaik-baik makanan muslim dalam berbuka puasa dan sahur adalah kurma. Nabi nggak bilang kambing, nggak bilang ayam, nggak bilang sapi, nggak bilang. Nabi SAW mengatakan kurma. Dan dalam riwayat disebutkan Nabi SAW itu berbuka puasa dengan rutabat, kurma basah. Kalau tidak ada, baru tamarat, kurma-kurma yang sudah matang, yang warna coklat atau hitam, yang kering. Kalau tidak ada, baru ya
beberapa teguk hasawat min ma, beberapa teguk air. Baru Nabi SAW sholat maghrib dulu, setelah itu baru makan makanan berat. Berapa banyak orang hanya karena buka puasa kehilangan sholat berjamaah masjid maghrib misalnya. Atau dia bahkan kesakitan, tidak bisa hadir sholat maghrib dan isya, bahkan terawih dan sholat malamnya, dan mungkin beberapa hari sakit karena makanan. Jadi tidak usah kagetkan, kita makan dengan tenang, mengontrol makanan dengan baik, itu sangat positif ya. Sama juga dengan sahur, kata Nabi SAW itu sebaik-baik makanan muslim pada saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Jadi kita begini, kalau jendela makannya, buka puasanya dengan ringan, kurma sama air, kurma sama teh hangat atau teh manis misalnya atau sirup, ya kemudian sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru mungkin kita main kos makanan beratnya, istirahat aja makan sesudah itu. Nanti sahur baru makan lagi. Sahur pun kalau bisa kita makan lebih ringan, itu akan sangat baik. Coba dipraktikin dan insya Allah tinggal bagaimana kita perbaikin persepsi kita akan sangat baik. Disebutkan bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang sangat mulia dan paling besar pahalanya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Huwa li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Karena dia milikku, aku akan balas langsung. Dalam riwayat yang serupa dengan ini, kata Nabi SAW, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, aku akan membalasnya langsung karena dia meninggalkan rasa lapar, haus, dan syahwatnya karena aku. Disebutkan juga tentang masalah keutamaan puasa, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga membaca Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Kalau kita tahu puasa itu akan jadi penolong untuk kita hari kiamat, lalu kenapa kita khawatir untuk berpuasa? Terlebih lagi tadi sudah kita singgung, dia adalah kesehatan. Ya, selain pahalanya sangat banyak. Ya. Puasa juga bisa membersihkan dosa-dosa. Tidak asing bagi kita hadits Bukhari Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan 2 syarat, karena keimanan, dia yakin ini Allah perintahkan, dan ihtisab mengharapkan balasannya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, apa manfaatnya kalau dosa-dosa kami dibersihkan? 2 manfaat besar Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama, Anda akan selamat dari hukuman dosa itu. Karena orang kalau diputihkan kesalahannya, berarti dia tidak kena hukuman lagi. Anda kerja di perusahaan, lalu diputihkan, dimaafkan kesalahan Anda, berarti Anda sudah tidak dihukum. Yang kedua, semua fasilitas yang tertahan karena perbuatan pelanggaran tadi atau dosa akan kembali. Makanya Nabi Adam AS waktu dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar, maka Nabi Adam bertanya begini kepada Allah, ya Allah, apakah kalau aku taubat, Engkau akan mengembalikan aku ke surga lagi? Kembali enggak fasilitasku? Kata Allah SWT, iya. Jadi pengampunan dosa itu memang penting banget, ya, penting sekali. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa laylah. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan malam, min syahr Ramadan, atau dari bulan Ramadan. Likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Dan setiap orang yang ikut puasa di bulan Ramadan itu ada waktu mustajab buat mereka, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sebagian kecil ya dari keutamaannya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi juga kata Nabi SAW, ragama anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh terhina, celaka, binasa orang yang mendengarkan namaku disebutkan, nama Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak membaca salawat kepadaku SAW. Waragama anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salakha qabla an yukfara lahu. Dan celaka, binasa, terhina seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan. Nanti ini seminggu depan kita dapat insya Allah Ramadan. Kemudian Ramadan hilang, pergi, sudah habis Ramadan kayak biasa kita lewati tahun-tahun sebelumnya sampai Idul Fitri, tapi dia belum diampuni dosanya. Kenapa? Dia tidak berbuat apa-apa di Ramadan. Ramadan sama bulan Ramadan sama aja sama dia, nggak ada bedanya. Tetap dengan maksiatnya, tetap dengan kelalaiannya. Tidak ada upaya untuk masuk ke dalam persaingan tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu penutupan hadis yang ini kata Nabi SAW, waragama anfu rajulin adraka inda abawahu al-kibara falam yudkhilahul jannah. Dan celaka, binasa, juga terhina seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa tua, kemudian tidak membawanya masuk ke dalam surga. Nabi SAW juga memuji orang-orang yang puasa karena memiliki bau mulut, ya. Orang kalau lama tidak makan, tidak minum, biasa ada bau mulut. Walaupun sebenarnya fatwa ulama boleh orang puasa untuk sikat gigi atau bersiwak, ya. Itu tidak ada larangan dalam masalah ini, ya, karena kita bisa mengontrol untuk tidak masuk air ke dalam tenggorokan, karena yang membatalkan puasa kalau masuk sesuatu dari luar ke dalam, gitu ya.
Maka Nabi SAW sudah tahu. Allah perintahkan beliau menyampaikan dalam sabda beliau hadis Bukhari Muslim, la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Ketahuilah bau mulutnya orang yang puasa itu jauh lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, daripada minyak kasturi. Ya. Makanya Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena tiga hal, aku tidak berharap hidup sesaat pun di dunia. Yang pertama beliau sebutkan dari tiga itu adalah menahan dahaga atau menikmati dahaga di saat puasa. Saya ulangi lagi, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kalau bukan karena tiga hal aku tidak berharap hidup sesaat pun di dunia. Yang pertama adalah menahan dahaga, ya, menikmati dahaga di saat puasa. Jadi justru beliau melihat kita tahan haus, tahan lapar itu justru perjuangan luar biasa. Disitulah puncak-puncaknya ibadah. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, sholat di saat orang sedang tidur di malam hari, ini juga ada ibadah tarawih kalau kita Ramadan ya. Tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud sama. Cuma di Ramadan karena boleh dikerjakan setelah ba'diyah isya, dinamakan tarawih atau santai. Agar semua umat Islam punya catatan di buku amalnya pernah sholat malam gitu ya. Karena dimudahkan dan dimajukan. Dan yang ketiga beliau mengatakan, aku duduk dengan satu komunitas orang-orang yang menyortir kata-kata yang baik sebagaimana disortirnya atau dipilahnya buah bagus dari buah yang buruk. Tapi poinnya di sini yang pertama adalah bagaimana beliau mengatakan sesungguhnya ya orang yang ya, berpuasa atau menikmati puasa itu kedahaganya justru itu yang membuat atau memunculkan kenikmatan dalam iman. Nabi SAW juga memberikan keutamaan lain bagi orang yang puasa sementara di depannya ada orang yang tidak puasa. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi, inna as-shaima tusalla alaihi al-malaika idza akala indahu hatta yafrughu. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan didoakan terus oleh malaikat ketika ada orang yang makan di sisinya hingga mereka selesai. Wa rubbama qala hatta yashba'u. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW hingga mereka kenyang. Hingga mereka kenyang. Kemudian teman-teman sekalian juga ada hadis yang menyebutkan satu hal poin, mungkin ini tidak asing buat kita tapi saya ingin berbagi saja ya. Kalau Anda mau selama Ramadan nanti mendapatkan keberkahan dan pahala lebih melimpah lagi, maka ada caranya. Cara yang pertama adalah bagaimana tadi saya bilang kita mendalami ilmu. Kayak gini sekarang kita duduk, terkali kita ingat lagi, oh iya ya Ramadan dapat itu ya, oh saya pernah dengar ya, oh iya termotivasi lagi. Yang kedua coba buat program-program dan mulai diatur dari sekarang, mau tarawih di mana, kemudian kapan mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, mau khatam berapa kali, kemudian ibadah-ibadah apa kira-kira yang kita mau perbaiki. Mungkin selama ini zikir pagi petang masih bolong-bolong, kita mulai ya, zikir habis sholat misalnya, berapa banyak yang kita mau sedekahkan di bulan Ramadan, kita mulai buat programnya. Ya, semua kita, dan kalau perlu kita bergabung dengan panitia-panitia yang ada. Kayak misalnya teman-teman yang tinggal di kompleks sekitar sini mungkin ada masjid. Mungkin ada program di masjid, kalau diberikan kesempatan untuk jadi panitia Ramadan, kita ikut saja partisipasi, apakah taklimnya, apakah membuka puasakan orang, dan seterusnya. Nah ini juga kita buat program. Kemudian kita juga yang ketiga sudah mulai banyak berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan. Ya. Nah salah satu dari poin tadi yang kedua itu adalah kita mulai buat program. Salah satu program yang menarik adalah, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Anda mau di bulan Ramadan, anggaplah nanti Ramadan 30 hari, kita mendapatkan pahala 30 hari puasa dan ditambah lagi 30 hari lagi. Ditambah 60 hari lagi. Ditambah 90 hari, kelipatan 30. Waktu sama, puasa yang kita kerjakan sama tapi kita dapat pahala berlipat-lipat. Berlipat-lipat dari Ramadan tersebut. Ramadan cuma 30 hari misalnya, tapi kita bisa dapat 60 pahala puasa, 90, 120, 150 kelipatan 30. Pasti semua orang bilang iya. Caranya gimana? Buka puasain orang. Buka puasain orang. Saya pernah dapat informasi ya, ada masjid-masjid di kita ini buat program bagus. Misalnya di list lah, mungkin Pak RT atau masjid melis orang di komplek perumahan. Saya tidak tahu di sini bagaimana, tapi di luar sana misalnya di list nih. Kemudian nanti keluarga bapak dan ibu ini dapat giliran membuka puasakan orang di masjid hari pertama, ini hari kedua, ini hari ketiga gitu. Tapi ada ya. Nah, alhamdulillah kalau ada. Dan mudah-mudahan yang saya mau sampaikan ini tidak ada. Ya. Karena ada sebagian orang, begitu tiba gilirannya, dia masih bertanya, oh sudah giliran saya ya? Seakan-akan dia heran kenapa dia dapat giliran. Sebenarnya kalau bisa masjid mengizinkan kita untuk kita sendiri yang biayai, kita aja sendiri. Tidak berbagi dengan orang, karena banyaknya pahalanya gitu. Kalau kita beli air mineral saja,
Satu dus isi 48 gelas kecil. Ya. Itu kan antara 20 sampai 40 ribu harganya. Anggaplah kita ambil 40 ribu rupiah dengan 48 gelas. Artinya, kalau kita sumbang ke satu komunitas, masjid, pesantren misalnya, atau kita undang orang buka puasa di rumah, lalu 48 orang datang, masing-masing minum satu gelas air itu, berarti hari itu kita punya pahala puasa berapa? 49. Satu kita, 48 orang lain. Waktu Nabi SAW sampaikan hadis ini ya, yang saya bacakan hadis riwayat Tirmidzi, man fattara sha'iman, siapa yang buka puasakan orang yang sedang puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan dapat sempurna pahala orang yang puasa itu. Hari itu dia baca Quran berapa juz, dia zikir, dia berdoa, semua kita dapat pahalanya. Ya, dia akan dapat pahalanya. Ghaira annahu la yanqus min ajri shaimin syai'a, tanpa dikurangi dari pahala orang yang dibuka puasakan. Berarti kan kalau dia dapat 100 pahala, kita dapat 100 pahala. Intinya begitu sebenarnya. Jadi kita bisa meraih pahala berlipat-lipat hanya dengan buka puasain orang. Dan di masa kita sekarang ini luar biasanya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan pahala buka puasa orang seluruh dunia. Sekarang kita bisa cari, misalnya ada keluarga Anda di Los Angeles di Amerika misalnya. Terus kemudian di sana kita tahu ada restoran online halal. Kita bisa telepon, transfer uang, kirim ke rumah dia. Kita dapat buka puasanya. Sekarang di Mekah, kami kalau bimbing dengan travel yang Allah amanahkan di budak kami, saya namakan Uhud Tour. Kalau kami bimbing, selalu saya bawa jemaah keliling. Di Mekah itu, di Clock Tower itu ada banyak yayasan-yayasan sosial. Kalau Anda ikutin live kami, saya berharap semua muslim tahu itu. Karena yayasannya pakai bahasa Arab. Ya, cuman mereka punya counter-counter di mall itu. Pas di bawah Clock Tower itu, kalau kita masuk pintu utama, sebelah kanan, sebelah kiri itu, sepanjang jalan sampai ke ujung itu banyak sekali. Cuma dalam bahasa Arab, yayasan ini, yayasan itu. Ada untuk tahfidz Quran, ada untuk pengobatan gratis. Ada juga yayasan yang khusus menawarkan siapa yang mau buka puasakan orang puasa di Mekah. Misalnya kita datang sana, saya mau nyumbang nih selama Ramadan 1 bulan ya. Dia tanya, mau berapa satu hari? Misalnya saya mau 10 orang. Satu paketnya berapa? Dari 3 real, 4 real. Ya, kemudian kita tinggal bayar, nanti mereka yang jalankan. Karena Masjid Haram itu sudah diblok turun-temurun. Ya. Masjid Nabawi juga begitu. Kalau sekarang Bapak Ibu datang, tiba-tiba mau bawa sufrah, orang Arab bilang ya, plastik yang dipasang, taruh kita mau taburin kurma, taruh zam-zam, taruh yogurt untuk buka puasa, tidak bisa sekarang. Nggak ada tempat, penuh semua. Kecuali Anda sendiri pribadi, Anda bawa kurma, air mau bagiin orang. Tapi kalau kita mau pasang nggak bisa. Sudah disaingin sama orang dan turun-temurun dari bapak kakek mereka. Ya, saya pernah bilang sama teman-teman saya, para dosen-dosen yang sudah ngajar di kampus kami, saya bilang bagaimana caranya kita buka puasa di Masjid Nabawi. Dia bilang sudah tidak bisa, tertutup. Ini sudah diblok sama mereka, gitu kan? Saya waktu punya pengalaman pertama kali tiba di Madinah tahun 90, waktu itu saya masih SMA. Kemudian Ramadan pertama, saya bilang sama beberapa teman-teman orang Indonesia, ayo kita ke Masjid Nabawi yuk buka puasa di sana. Ayo, rupanya di kampus itu disiapin. Sampai sekarang masih berjalan rupanya di kampus kami itu. Ya, itu habis asar disiapin bus gratis ke Masjid Nabawi, nanti turun, nanti habis Isya dijemput lagi gitu. Nah, waktu kami turun pertama kali itu saya injakkan kaki ke Masjid Nabawi di Ramadan, saya kaget melihat ada orang-orang berdiri tapi membelakangi masjid. Jadi menghadap kepada orang yang datang gitu. Nah, waktu saya sambil jalan sambil saya perhatikan kenapa orang-orang ini kayak blokade jalan gitu. Tapi bukan baju polisi. Orang-orang umum semua. Begitu saya mendekat sama teman-teman ini baru tahu. Tiba-tiba saya dipeluk, tapi ini laki-laki sama laki-laki ya. Jadi tidak salah paham. Jadi tiba-tiba saya dipeluk, teman-teman ini semua dipeluk. Lalu dia bisikin di kuping. Saya baru tahu waktu itu apa tujuan mereka. Dia bilang, akhi, saudaraku tolong buka puasa di tempat saya ya. Jadi mereka cari mangsa ini untuk buka puasain orang. Gitu. Jadi dipeluk, kalau saya bilang iya, tangan saya dipegang dibawa sampai ke misalnya saf kedua ini plastik saya, plastik dia sekeluarga. Ada kurma, ada sekarang dia duduk, ditemani sampai itu. Terus dia bilang, jangan pindah ke situ ya. Di depan itu ada orang lain punya. Saking gak maunya kehilangan pahala. Kadang-kadang yang nyari mangsa itu tanda kutip di luar masjid, itu anak misalnya yang nunggu di plastik itu ayahnya yang bagi-bagiin kopi, teh, atau kurma gitu ya. Atau saudara, adik, kakak. Mereka semangat sekali itu. Jadi mereka sengaja mencari gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nolak nih, maaf saya sudah janji sama orang, mereka tunjukin wajahnya sedih. Begitu luar biasa mereka cari persaingan untuk buka puasain orang. Dan itu setiap hari. Nah, saya sarankan kalau Anda ke Mekah, datang ke yayasan sosial ini, mereka sudah punya blokade di dalam Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah. Kalau kita bayar sama mereka, itu mereka punya petugas resmi. Mereka bawa gitu. Mereka buka puasain orang. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot. Dan itu ada.
Bapak Ibu tinggal insya Allah mendatanginya. Jadi mudah sekali. Intinya sebenarnya kalau kita ingin melipat gandakan pahala kita selama Ramadan, mudah sekali. Mudah sekali dengan cara membuka puasakan orang. Ini saya kadang-kadang bercanda di pengajian. Sudah sekian tahun hampir setiap Ramadan saya ingatkan poin ini. Saya bilang kalaupun misalnya ada orang anggaplah dia miskin banget, nggak ada makanan buka puasa, umumnya orang larinya buka puasa kemana? Ke masjid. Baik, kalau sudah duduk di masjid, maka minimal tawarkan jasa ke marbot atau pengurus masjid. Bantu taruh air kah, bagiin kurma kah, supaya dapat pahala. Kalau ini juga tidak mau, maka masih ada satu cara. Tapi kalau satu cara ini tidak mau, Bapak Ibu sekalian, ini orang butuh dicambuk. Dia duduk bersebelahan sama temannya, cuma bilang saya sama temannya, ini air saya kasih ke kamu. Ini bukan air dia, air disiapin sama pengurus masjid, tapi dia duduk situ untuk dia. Ini air saya buat kamu buka puasa, air kamu kasih ke saya, cuma tukar saja sama sebelah teman. Dapat pahala dia dapat pahala kita. Kalau ini juga nggak mau, diapakan? Nah, sudah harus dicambuk ini, luar biasa, tidak mau pahala. Jadi datang ke masjid. Saya ingat dulu saya masih mahasiswa di Madinah, belum ada beasiswa tapi uang tidak cukup kalau untuk buka puasain orang di Masjid Nabawi. Saya ingat dulu saya pernah datang ke Masjid Nabawi, saya lihat oh rupanya di situ ada jek-jek air Zam-Zam dan semua masjid itu ambil dari jek-jek situ kan. Saya ada satu jek Zam-Zam di situ kosong, saya sengaja duduk di situ. Setiap kali ada orang ambil air, saya yang tuangin airnya. Itu aja. Cuma isiin air bagiin. Jadi berapa banyak gelasnya itu bukan air saya, airnya masjid, tapi kita dibolehkan. Minimal kita punya andil. Jadi jangan nonton orang dapat pahala. Banyak orang begitu ya. Contoh misalnya naik mobil berdua sama teman, lalu ada orang miskin minta di jalan. Kemudian kira-kira, kalau Anda sedang duduk di sebelah supir, di tempat supir teman Anda. Lalu kemudian dia buka jendela, dia berikan uang kepada fakir miskin. Anda masih berpikir untuk memberikan enggak? Biasanya orang pikir karena teman saya sudah kasih, sudah cukup kan? Ini sama saja lihat orang itu dapat pahala masuk surga, kitanya tidak dapat. Dia sudah sedekah, kita mana sedekahnya? Kalau perlu kita harus balik sekarang. Itu orang miskin kita bantu yuk. Kita keluarin duluan, ajak dia supaya sedekah sama-sama. Kita dapat pahala kita juga dapat pahala dia. Itu yang benar. Orang harus bekerja cerdas dalam ibadah, gitu ya. Ini penting. Juga cara yang lain untuk melipat gandakan pahala. Coba Bapak Ibu sekalian, selain kita buat tadi yang saya bahasakan itu, membuka puasakan orang, membuat program-program, juga coba Bapak Ibu sekalian gunakan dua strategi yang lain. Marketingkan ibadah itu. Marketing ini maksudnya informasikan ke orang. Ya, kita ini kan semua marketing sebenarnya tanda kutip ya, marketing Islam. Karena kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin", siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kana lahu mithlu ajri fa'il, sama pahalanya orang yang mengikutinya. Maka coba sampaikan kepada orang lain. Misalnya masjid kita ini mau membuat satu flyer, kita ini punya peluang bisa membuat flyer itu. Kenapa bukan kita yang buat flyernya? Kenapa kita kalau sudah ada flyer penawaran, kenapa kita nggak ikut sebarin di media kita? Misal lakukan sesuatu yang kita punya andil, sehingga kita memarketingkan itu. Ya. Ada kajian, flyernya dibuka untuk umum, sebar luaskan. Jadi akhirnya kita punya andil. Ini salah satu cara bagus nih, memarketingkan ibadah itu. Ya. Sekarang kalau saya datang ke masjid, saya sholat nih, saya dapat pahala. Misal contoh angka pahala sholat saya Bapak Ibu sekalian 10 misal. Tapi saya bisa dapat pahala lebih banyak. Caranya gimana? Ajak orang lain. Marketingkan sholat itu. Ayo sholat, ayo sholat. Ajak teman, kantor, ajak kerabat, ajak anak mungkin, ajak siapa saja. Kalau mereka ikut sholat di masjid, anggaplah 10 orang sholat di masjid. Apakah satu masjid atau tempat lain mereka sholat? Sholat nih, masing-masing dapat 10 pahala. Kita dapat 110 pahala, karena kita mengajak 10 orang. Itu faedahnya luar besar sekali. Bagaimana kalau kita mengajak satu masjid? Bagaimana kalau kita bangun masjidnya? Dan terlalu banyak cara pelipat gandaan pahala dalam Islam. Juga yang kedua, tadi saya bilang ada tambahan dua strategi, masalah marketingkan ibadah ini, dan yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu mengemasnya. Pengemasan terhadap ibadah ini bisa melipat gandakan pahala. Contoh misalnya, kemasan itu, kalau ada orang terbangun malam hari, dia mau sholat tahajud. Sebenarnya dia tidak niat sholat tahajud nih. Dia bangun 3:30, udah deh saya mau tahajud aja. Lalu kemudian dia wudhu, dia sholat. Misalnya bapak-bapak, maaf mungkin kita biasa pakai baju di rumah, training, baju kaos. Ya, kemudian kita sholat langsung. Ada sejadah, nggak ada sejadah, nggak masalah. Surah apa yang teringat kita baca. Ibu misalnya bangun sama tadi 3:30, saya mau tahajud deh, wudhu. Mungkin dengan maaf baju dasternya, lalu tinggal pakai mukena mungkin belum dicuci 2-3 hari. Ya, terus sholat, baca surah yang kita ingat. Boleh saja. Tapi ini belum mengemas apa-apa. Kemasan itu begini, kemasan ini punya pahala sendiri. Kalau Bapak Ibu mau dapat pahala lebih ekstra di pahala di ibadah yang sama, sebelum tidur kemasan pertama diniatkan untuk sholat.
Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malah kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu ya kebaikan dan dia belum kerjakan, misalnya mau tidur niat sholat tahajud, walaupun dia belum kerjakan dapat satu pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyra adhafiyah, dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila 700 sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi kita bisa mengemasnya dengan niat. Yang kedua, siapkan pakaian terbaik. Memang baju yang kita siapkan untuk sholat malam itu sudah ada gamisnya, mungkin laki-laki, mungkin ibu-ibu mukenanya sudah dicuci, sejadah dibubui minyak wangi. Kita mungkin ada orang yang mandi dulu, lebih segar lagi karena dia mau ketemu dengan Allah. Imam Malik rahimahullah itu kalau mau menyampaikan pengajian begini, beliau mandi dulu, pakai baju terbaiknya, pakai parfum terbaiknya. Karena dia mau menyampaikan agama Allah. Kemasan itu namanya kemasan. Imam Abu Hanifah rahimahullah selalu kalau jalan di depan murid-muridnya, di jalan, di pasar, karena beliau tinggal di kota Irak, di Irak ya, di kota Kufa, maka orang selalu puji karena bajunya selalu bagus banget, bajunya bagus, wangi, penampilannya rapi. Lalu muridnya satu waktu bilang begini, ini Imam Abu Hanifah di depan kita saja begini bersih, begini rapinya, begini tampannya, gimana kalau dia ketemu sama Tuhannya di malam hari? Abu Hanifah mengatakan, saya merasa malu, semenjak malam itu saya selalu menyiapkan baju terbaik dan minyak wangi terbaik untuk Allah. Itu kemasannya. Jadi beda. Kita sudah bumi minyak wangi, kita sudah mandi kalau perlu, sudah bersih semuanya. Kita sudah pilih surah-surah terbaik. Sudah tahu belum hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang bangun malam, kemudian dia bersiwak, kalau kita sekarang sikat gigi ya. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran, kecuali malaikat akan menempelkan mulut pada mulutnya dan menghirup bacaan Al-Qurannya. Jadi karena memang dia mengemas, jadi kemasan itu penting banget. Ini salah satu juga strategi yang baik dalam masalah ibadah tersebut ya. Nah ini termasuk teman-teman sekalian. Nah yang tidak kalah penting juga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengambil apapun yang setelah Ramadan, apapun yang kita pelajari di bulan Ramadan, itu adalah pelajaran untuk diterapkan 11 bulan ke depan. Kenapa selama ini Bapak Ibu sekalian setelah Idul Fitri kita kendor imannya? Karena memang kita tidak mengambil pelajaran dari Ramadan, kita tidak menjadikannya sebagai sebuah bekal. Nanti kita ini Ramadan seperti orang yang sedang ikut pelatihan dan dia sudah dapat bekal yang sangat bagus. Harusnya sudah sebulan terbiasa puasa, sekarang dia siap terapkan puasa lagi. Ya, tambah 6 hari bulan Syawal, tambah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dia puasa. Karena dia sudah sebulan sudah dilatih. Dia sudah biasa tarawih, sekarang dia tidak tinggalkan lagi Qiyamul Lail. Dulu dia biasa baca Quran Ramadan, sekarang dia baca Ramadan. Untuk diterapkan 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang tingkatkan lagi, ya, kualitasnya dan kuantitasnya. Kalau memang ada ibadah yang bisa ditambah kuantitas seperti jumlah zikir, jumlah khatam Quran dan seterusnya, jumlah sedekah. Kemudian lebih baik lagi untuk bekal 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang begitu lagi sampai kita bertemu dengan Allah maksimal. Kalau Idul Fitri, kalau di sana kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah karena saya sudah siap menerapkan ilmu Ramadan. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi tarawih. Bahkan alhamdulillah sudah bisa lagi pacaran, sudah bisa lagi buat dosa. Ini orang tidak ambil pelajaran dari Ramadan. Ya, harusnya setelah dilatih, digodok, ya, dikursuskan, harus menjadi orang lebih baik. Ibnu Rajab berkata, rahimahullah, wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mali takunu bi asbab. Ketahuilah pelipat gandaan pahala itu bisa terjadi, tapi dengan beberapa sebab. Jadi bisa saya tadi kita ibadah Ramadan, tapi kita bisa dapat melipat-lipat. Tadi sudah kita kasih contoh ya. Baik itu dengan buka puasain orang, baik itu dengan kita memarketingkan ibadah, baik kita dengan mengemasnya. Beliau mengatakan dengan beberapa sebab. Minha diantaranya syaraful makan, kemuliaan tempat, wa syarafuz zaman, kemuliaan waktu, wa syaraful amili indallah, dan kemuliaan pelakunya di sisi Allah, wa qurbuhu minhu, dan kedekatannya kepada Allah, wa kathratu taqwah, dan banyaknya ketakwaannya. Jadi maksudnya harusnya kita betul-betul bisa melipat gandakan pahala dengan memaksimalkan tempat yang ada. Misalnya di masjid, ya, kalau pergi umroh di Masjid Haram dan Masjid Nabawi misalnya. Kemudian waktu bulan Ramadannya, kemudian pelakunya di sisi Allah, dia betul-betul benahi niatnya, ibadahnya, dan dia jauhi maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab masih berkata juga, min afdali anwa as-sabr, ya, min afdal anwa as-sabr as-siyam. Ketahuilah jenis sabar yang paling utama, paling besar pahalanya adalah puasa. Fa innahu yajma'u sabra ala anwa'its thalatha. Karena puasa itu bisa mengumpulkan 3 jenis sabar sekaligus. Ya, memang sabar ada 3 jenis ya.
li'annahu sabrun ala ta'atillahi azza wajal. Ya, jenis sabar yang pertama adalah kita sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ya, itu sabar juga ya. Kayak misalnya Bapak Ibu bangun sholat malam, nanti kalau Ramadan puasa kita harus baca Quran dan seterusnya, itu sabar dalam mengerjakan ketaatan, itu adalah sabar yang pertama, dan ini sabar yang paling besar pahalanya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Bapak Ibu duduk begini, menunggu, mendengarin, ini semua sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasabrun an ma'siyatillahi azza wajal. Sabar ya dalam menolak maksiat kepada Allah azza wajal. Karena di bulan Ramadan kita jadi takut berbuat dosa. Nah, kalau ada penawaran zina, ghibah, pendapatan haram, manipulasi data, kita tolak ya. Penolakan ini butuh kesabaran, itu sabar yang kedua, dan ini sabar yang afdal setelah yang pertama tadi, sabar mengerjakan ketaatan. Kemudian yang ketiga, wasabrun alal aqdaril mu'lima bima yahsulu lis-shaimi minal ju'i wal atash. Dan sabar ketiga adalah sabar terhadap ujian-ujian harian yang tidak diinginkan, gangguan orang, lapar dan seterusnya, yang bisa saja didapatkan dari orang yang puasa karena dia sabar dari lapar dan haus. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammi syahr as-siyami syahr as-sabr. Dan Nabi SAW menamakan bulan puasa itu dengan bulan kesabaran. Dan ada hal yang menarik juga disampaikan oleh Ibnu Rajab, i'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahr Ramadan jihadani li nafsihi. Ketahuilah orang mukmin itu di bulan Ramadan mendapatkan dua jihad sekaligus. Dua pahala jihad sekaligus. Yang pertama jihadu bin nahari ala siyam. Yang pertama jihad di siang hari dengan puasa. Wa jihadu bil laili alal qiyam. Dan juga jihad yang kedua di malam hari dengan salat malam. Dengan salat malam. Abdul Izz atau Al-Izz bin Abdul Salam berkata, min thamaratis saumi takthirus sadaqat. Salah satu buah hikmah dari bulan puasa itu adalah memperbanyak sedekah. Lianna as-shaima idza jaa tadzakkara ma 'indahu minal ju'. Karena orang yang puasa itu pada saat dia sudah mulai rasakan lapar, dia jadi menyadari tentang bahayanya atau tidak nyamannya orang lapar. Fahathahu ala it'amil ja'i. Maka itu akan membuat dia sadar pentingnya dia memberikan makan orang yang lapar. Fa innama yarhamul usyaqu minal asyiq. Dan karena bisa mendapatkan belas kasih hanya orang yang merasakannya. Sebagai penutup, mungkin kita jelaskan poin-poin ini juga. Ibnu Jauzi juga berkata, lis-shaumi adabun minha. Puasa itu punya adab-adab dan tata krama. Kalau mau maksimal mendapatkan pahalanya, maka perhatikan baik-baik. Yang pertama, hifdzul jawarihil zahira. Bagaimana menjaga anggota badan yang nampak, mata, telinga, lisan, hidung, tangan, kemaluan, kaki dan seterusnya. Wa hirasatul jawarihil batina. Dan juga menjaga dan memelihara anggota batin, niat dalam hati, ya, amal-amal hati. Wala budda min mulazamatis samti min anil kalamil fahishi wal ghibah. Dan harus seseorang itu adab selanjutnya adalah menjaga ya dan lebih banyak diam agar jangan terlibat dalam masalah perkataan buruk ataupun ghibah. Fa innahu ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Karena kalau siapa yang puasa tapi terus saja memakan daging manusia, maksudnya dia tetap menggibah. Wa kaffa al-basara 'anil nadhari ila al-haram, dan juga menahan pandangannya dari melihat yang haram. Maksudnya kalau ada orang puasa tapi ternyata dia masih memakan daging manusia karena ghibah dan dia juga masih melihat yang haram, maka ini hanya akan merusak puasanya, Ibnu Jauzi mengatakan terakhir statementnya, as-shaumu thalatha. Puasa itu ada tiga, shaumur ruhi wa huwa qasrul amal. Puasa itu dibagi menjadi tiga. Kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama puasa ruh, yaitu memendekkan angan-angan. Dengan kita puasa Ramadan kita jadi tidak banyak berangan-angan. Wa shaumul aqli wa huwa mukhalafatul hawa. Dan puasanya akal dengan menyelisihi hawa nafsu. Dan shaumul jawarih wa huwa al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Dan puasa yang ketiga adalah puasa anggota tubuh, menahan diri dari makan, minum dan jima atau hubungan biologis walaupun itu halal. Nah, kebanyakan orang cuma perhatikan poin terakhir. Mereka pikir ya sudah, saya puasa, saya tidak makan, tidak minum, tidak biologis yang halal, maka puasa saya tidak batal. Padahal sebenarnya ada masalah-masalah yang lain harus diperhatikan. Bagaimana dia juga membuat puasa ruhnya dari niat-niat yang buruk, dari penyakit-penyakit hati, dan juga akal dari pikiran-pikiran yang negatif. Allahu a'lam. Mungkin juga saya tambahkan sebuah hadis sebagai penutup sabda Nabi SAW. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus, karena Allah tidak menilai lagi
lapar dan hausnya. Karena memang tidak ada isinya, kecuali cuma lapar dan haus. Dia tetap berbuat dosa-dosa, sehingga Allah bisa saja membatalkan puasanya. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini bahasan sedikit tentang masalah Ramadan. Semoga Bapak Ibu nanti bisa memperkaya lagi dengan banyak mendengarkan ceramah para dai-dai kita, dan terus membuat program-program yang baik, menyusun program-program selama Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu, dan insya Allah dengan niat itu Allah akan mudahkan. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepada Allah SWT, kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, gangguan-gangguan, dan juga dosa-dosa. Dan semoga Allah SWT selalu menjaga negara kita agar aman, tentram, damai. Allah memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan menjadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Sudan, di Palestina, dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita kelak juga di surga Firdausya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.